Pada video sebelumnya, saya ada menyatakan bahwa ketika limit X mendekati tak hingga, itu adalah suatu fungsi fx dan gx yang masing-masing memiliki pangkat tertinggi ax pangkat m per bx pangkat n. Ketika saya bilang tadi bahwa masing-masing dari fungsi itu membagi dengan pangkat bilangan tertingginya masing-masing, itu adalah keliru ya. Jadi yang sebenarnya adalah apabila ditemukan suatu fungsi seperti ini ya, maka dia itu adalah melihat pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut itu. Jadi yang pertama tadi saya bilang itu adalah membagi dengan masing-masing, itu adalah suatu kekeliruan. Jadi yang benarnya adalah dia, contohnya kita akan langsung ke contoh. Misalnya limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ini misalnya ya. Nah, pernyataan awal saya memberitahukan bahwa ini dibagi dengan masing-masing pangkat tertinggi. Artinya yang pernyataan awal itu seperti ini bentuknya. Ya, X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Ini adalah keliru ya. Ini keliru, tidak seperti ini. Dia hanya memilih dari fx dan gx ini dia melihat satu. Dia melihat satu. Yang paling tinggi pangkatnya di situ yang mana? Yaitu X pangkat 3. Maka pembilang dan penyebut ini kita bagikan dengan yang pangkat tertinggi. Maka di sini yang menjadi pembaginya adalah X pangkat 3. Ya, itu adalah dasarnya. Sama seperti yang lainnya nanti apabila ditemukan kondisi X pangkat 3 tidak sama. Kemudian untuk pada sifat C ini masing-masing dari fungsi fx dan gx itu memiliki masing-masing pangkat tertinggi. Jadi apabila ditemukan kondisi M sama dengan N, maka jawaban dari bentuk yang di atas ini adalah dengan melihat koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi, atas atau bawah. Tetapi apabila kondisinya M sama dengan N, maka jawabannya adalah limit X mendekati tak hingga ya, fx dan gx kondisinya ax pangkat M per bx pangkat n, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkatnya itu, maka A per B. Kita bisa buktikan dengan satu contoh. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 plus 3X per 5X di 5X pangkat 3 ditambah dengan 2 misalnya. Kalau kita dengan cara normal, maka kita akan membaginya dengan pangkat tertinggi. Ini adalah pangkat tertingginya adalah 3. Maka ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Kenapa kita terus menulis limit X pangkat 3? Itu karena ya ini belum kita substitusikan. Tujuan kita hanya penyederhanaan. Maka yang di atas adalah 2X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3X per X pangkat 3. Pada bagian bawahnya 5X pangkat 3 ditambah 2. Ini semua X pangkat 3 ini per X pangkat 3. Maka pada bagian ini limit X mendekati tak hingga ini ya, pada bagian ini X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu sama dengan 1, maka sisanya adalah 2. Ditambah
ini hilang 1 ya, dari 3x-nya ini juga hilang 1, maka sisanya adalah 3 per x pangkat 2 per, ini juga sama, berarti sisanya adalah 5 ditambah 2 per x pangkat 3, 2 per x pangkat 3. Nah, sekarang kita coba substitusikan. Kalau sudah berbentuk substitusi, maka limitnya sudah hilang. Maka dia ini menjadi 2 ditambah 3 per tak hingga pangkat 2 per 5 plus 2 per tak hingga pangkat 3. Tadi dengan ketentuannya adalah apapun yang dibagi dengan tak hingga itu sama dengan 0. Maka sisanya adalah 2 ditambah 0 per 5 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 2 per 5. Nah, terbuktikan bahwa kalau kita tidak menggunakan cara panjang, maka kita tinggal hanya melihat koefisien dari pangkat tertinggi itu sendiri. Kita tinggal hilangkan aja x pangkat 3-nya ya, ini abaikan. Bagian ini abaikan. Kita hanya tinggal melihat pada bagian ininya saja. Ya, kita hanya melihat koefisien pangkat tertingginya apabila kondisinya M sama dengan N. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dalam suatu soal itu pangkat tertinggi bagian atas itu tidak sama dengan pangkat tertinggi bagian bawah? Ya, tidak sama itu memiliki dua kondisi. Yang pertama, bagian atas lebih kecil dibandingkan bagian bawah. Ya, kita akan coba. Kita ke contoh soal. Limit x mendekati tak hingga. Bagian atas katanya lebih kecil ya, berarti 2x pangkat 2. Di sini kita buat saja 3x pangkat 4 dikurang 1 misalnya. Ini ditambah x pangkat 2. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kita mengidentifikasi manakah yang menjadi pangkat tertinggi dari kedua ini. Maka 4 lah ya, x pangkat 4 lah yang menjadi pangkat tertinggi. Maka kita uraikan seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 2 x pangkat 4 ditambah 1 x pangkat 4 per 3x pangkat 4 x pangkat 4 plus x pangkat 2 per x pangkat 4. Oke, kalian aja bisa aja ya karena dengar suaranya. Nah, kemudian ini ya, sisa yang di atas ini berapa? Sisa bagian atas. Karena di sini sudah hilang 2, berarti di sini hilang 2 juga. Maka sisanya adalah 2 x pangkat 2 ya. Maka di sini sisanya adalah limit x mendekati tak hingga. Kenapa masih tak hingga? Oke, sama penjelasannya karena dia belum keluar dari, belum kita substitusikan. Maka ini sisanya adalah 2x pangkat 2 ditambah 1x pangkat 4 per, ini karena sama maka sisanya 1, maka sisanya adalah 3 ya, ditambah yang ini 1 x pangkat 2 ya, x pangkat 2 berarti sisanya adalah 1 per x pangkat 2. Nah, kita substitusikan 2 per tak hingga pangkat 2 ditambah 1 per tak hingga pangkat 4 per 3 ditambah 1 tak hingga pangkat 2. Apapun yang dibagi dengan tak hingga itu sama dengan 0. Maka di sini adalah 0 ya, ditambah 0 per 3 ditambah 0. Maka 0 per 3 ini sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu soal pangkat tertinggi yang bagian atas lebih kecil dibandingkan pangkat tertinggi di bagian bawah, maka hasilnya adalah 0. Ya,
Kita tinggal melihat aja. Kita akan lihat contoh lain dengan cara singkat. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X pangkat 5, 5X. Maka hasilnya adalah 0. Ya, karena di sini yang bagian atas, ya, pangkat bagian atas lebih kecil dibandingkan pangkat yang bagian bawah. Jadi nggak usah kita cara panjang-panjang, kita tinggal melihat ini aja. Apabila soalnya berbentuk PG, kalau esai itu tergantung dari soal. Ya, yang perlu kalian ingat adalah 0 dibagi dengan suatu bilangan itu sama dengan 0. Ya, kemudian apapun yang dibagi dengan tak hingga atau suatu bilangan dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Kemudian tak hingga membagi suatu bilangan. Ya, kalau tak hingga itu membagi suatu bilangan, jawabannya apa? Maka jawabannya adalah, ayo, tak hingga ya. Kemudian apabila suatu bilangan membagi 0, jawabannya apa? Suatu bilangan membagi 0, jawabannya adalah, oke, perhatikan contoh berikutnya. Tadi kondisinya kita sudah dapatkan, ya, ketika M sama dengan N, maka yang diperhatikan adalah koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi. Tetapi tadi kondisinya ketika M lebih kecil dari N, ya, pangkat di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Bagaimana apabila pangkat di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah? Oke, perhatikan contoh berikut. Pangkat atas lebih besar ya, X mendekati tak hingga 2X, kita pakai saja 2X pangkat 3 per X pangkat 2. Ya, sama, kondisinya sama. Kita harus membaginya dengan pangkat tertinggi dari fungsi limit itu. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 per X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Maka sisanya adalah limit X mendekati tak hingga. Jawabannya yang ini dia sisa 2, yang di bawah ya sisa 1 per X pangkat 3 berarti sudah hilang 2, maka dia sisa 1. Maka ini menjadi, kita substitusikan 2 per 1 dibagi tak hingga. 2 dibagi 0. Jawabannya apa? Tak hingga. Maka dapat disimpulkan apabila suatu fungsi limit di mana di dalam soal itu terdapat pangkat yang di atas lebih besar dibandingkan pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya, hasilnya adalah tak hingga.